Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Pratika Ramadan dari kelas Informatika C dengan NIM 2106043. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 teori bahasa otomata, yaitu kompilator dan aturan produksi. Yang A. Bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu? Sebelum kita membahas proses kompilasi, kita bahas ulang definisi dari kompilasi itu sendiri. Kompilasi atau kompilator adalah program khusus yang memproses pernyataan yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu dan mengubahnya menjadi bahasa mesin atau kode yang digunakan oleh prosesor komputer. Biasanya, seorang programmer menulis pernyataan bahasa dalam bahasa seperti Pascal atau C, satu baris pada satu waktu menggunakan editor. Mengkompilasi kode sumber mengacu pada mengubahnya menjadi program yang sebenarnya. Jika kita mengkomplikasi bahasa pemrograman, misalnya C atau C++, maka kompilator akan mengambil kode program atau kode sumber dan mengubah kode sumber menjadi modul bahasa main atau disebut file object. Ada 3 jenis compiler, yaitu yang pertama, compiler lintasan tunggal. Yang kedua, 2 pass compiler. Yang ketiga, compiler multipass. Nah, untuk proses penulisan compiler biasanya kode sumber akan ditulis dalam beberapa komputer yang dapat dibaca manusia. Proses kompilasi ini dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, tahap analisa atau front to end, menganalisa source code dan memecahnya menjadi bagian-bagian dasarnya, menghasilkan kode level menengah dari source kode input yang ada. Dalam tahap analisa ada 3, yaitu analisa leksikal, berfungsi memecah teks program sumber menjadi bagian-bagian kecil yang mempunyai satu arti yang disebut token, seperti konstanta, variabel, keyword, dan operator. Yang kedua, analisa sintaks, berfungsi sebagai program sumber sudah dalam bentuk barisan token dan menentukan kedudukan masing-masing token berdasarkan aturan sintaksnya dan memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Yang ketiga, analisa semantik, berfungsi menentukan validitas semantik atau keberartian program sumber. Yang kedua, ada tahap sintesa atau back to end. Yang pertama yaitu pembangkit kode antara, berfungsi membangkitkan kode antara. Yang kedua, kode optimization, yang berfungsi mengefisiensikan kode antara yang dibentuk. Yang ketiga, object code generation, berfungsi membangkitkan kode program target dalam bahasa target yang ekivalen dalam bahasa sumber. Yang keempat, simbol table management, berfungsi mengelola tabel simbol selama proses kompilasi. Yang kelima, penanganan kesalahan atau error handler, berfungsi menangani kesalahan yang berlangsung selama proses kompilasi. Proses kompilasi pada bahasa C++. Dalam salah satu artikel yang disusun oleh Eko Riswanto, STMIK Rahma, Yogyakarta. Program C++ ditulis dengan ekstensi CPP agar program dapat dieksekusi. Program harus dikompilasi dahulu menggunakan kompiler C++. Proses kompilasi file sumber CPP bersama dengan file-file header .h akan diterjemahkan oleh kompiler C++ menjadi kode objek OBJ. File objek ini dalam format biner berkode 0 dan 1. Struktur program C++ include nama, file, void, main, blok pernyataan. Include adalah pengarah preprosesor yang berfungsi menginstruksikan kepada kompiler untuk menyisipkan file lain saat program dikompilasi. Biasanya file-file yang disisipkan adalah file-file header void di depan main dipakai untuk menyatakan bahwa fungsi main tidak memiliki nilai baik. Main menjadi awal dan akhir eksekusi program C++. Contoh program. Program yang mengandung komentar include iostream_h, include conio_h, void main, clrscr, membersihkan layar teks ini sampai akhir baris tidak akan pernah dieksekusi code selama belajar C++ atau engage. Yang kedua, diawali tanda blok komentar dan diakhiri tanda bentuk ini bermanfaat untuk mengabaikan sejumlah baris pernyataan yang telah dibuat
karena suatu alasan. Contoh program yang mengandung komentar include youstream h, include conio h, void main clrscr, membersihkan layar mulai blok komentar pada baris ini tidak akan dieksekusi sampai ditemui akhir blok komentar. Code selamat belajar C++ atau Engage. B. Buatlah contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan minimal 5. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan kedua ini, bahwa notasi aturan produksi yaitu alfa menghasilkan beta. Disusun terminal dilambangkan dengan huruf kecil dan variabel dilambangkan dengan huruf besar. Ketentuan lainnya yaitu alfa tidak boleh kosong dan alfa tidak boleh terminal. Contoh aturan produksi pada pertemuan 2. Alfa, beta, a, i, u, e, o, alfabet. L sama dengan W atau W diawali A. W kurang dari atau sama dengan 3. W anggota alfa aturan. Alfa beta dengan alfa beta A dan alfa B atau beta A. Alfa B atau beta A alfa B atau beta I alfa B atau beta U alfa B atau beta E alfa B atau beta O atau B dan atau beta A I U E O. Contoh lainnya, alfa S menghasilkan alfa A, beta A, alfa CD. Yang kedua, alfa A menghasilkan alfa CD atau AB. Yang ketiga, alfa B menghasilkan beta B. Yang keempat, alfa C menghasilkan beta D. Variabel yang nullable adalah BCD, kemudian dari A menghasilkan CD, maka variabel A juga nullable atau A sama dengan kosong. Yang kedua, S menghasilkan beta D alfa S. B menghasilkan beta A, beta AD alfa B. Beta A alfa A beta BC menghasilkan alfa D beta E. Yang keempat, alfa A beta B menghasilkan alfa D beta E alfa F. Yang kelima, alfa D menghasilkan alfa B beta E alfa D beta E. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.